Aku tuh selalu meng-highlight kalau orang tua pisah atau orang tua punya masalah, itu bukan masalah anaknya. Dia sayang banget sama ibunya nih, si anak ini. Dia ngerasa sakit hati, terus dia ngebenci bapaknya. Apakah itu menurut kamu gimana deh? Menjadi anak broken home itu adalah bukan sebuah aib. Anaknya nendang-nendang. Oh iya, Kenceng banget lagi. jangan ditendang balik. Bahas apa kita hari ini? Bahas apa ya? Bahas aduh tadi lupa. Divorce parents ya? Apa sih? Ya, broken home versus yang tidak broken home. Yeah. Yang tidak di sini aku nggak tahu sih broken home tuh. Aku mau nanya dulu nih, mungkin kamu udah pernah baca-baca atau gimana? Broken home tuh udah pasti cerai atau gimana? Atau keadaan yang lagi rungsing satu keluarga terus disebut broken home juga atau gimana? Aku nggak ngerti sih istilah broken home tuh muncul dari mana gitu. Dan itu bahasa apa gitu? Bahasa yang Bahasa Inggris? bukan, maksud aku bahasa yang diciptakan oleh siapa? Kenapa bisa broken home gitu? Jadi aku selama ini belum tahu kalau sebenarnya broken home itu apakah semuanya adalah anak-anak yang orang tuanya bercerai. Oh, bukan anak-anak dong. Maksudnya broken home adalah kondisi rumah tangga yang yang bercerai gitu, yang pisah gitu kan. Ini outfit kamu bagus by the way. Masa? Iya, kayak Tapi istri-istri ini yang. sebenarnya kalau dilihat dari jauh nggak bagus. Kenapa emang? Aku udah gendut banget sayang. Ya namanya juga hamil sayang, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau menurut aku belum tahu kondisi broken home tuh sebenarnya bisa didefinisikan sebagai apa. Berarti tapi kita sepakat aja yang kita bahas sekarang adalah yang divorce ya. Ya, sebenarnya aku pengen orang-orang tahu gimana bedanya. Kamu kan orang tuanya masih utuh, alhamdulillah. Maksudnya masih dalam kondisi yang baik. Kalau aku kan mama papa sudah memutuskan untuk berpisah. Jadi aku pengen orang-orang tuh coba tahu gitu. Gimana sih perbedaannya? Coba gitu. belajar behavior aku sebagai anak yang orang tuanya utuh dan kamu sebagai anak yang orang tuanya sudah memutuskan untuk berpisah. Oke, gimana tuh? Kalau aku dulu ya. Kalau aku sebenarnya gini. Aku tuh selalu meng-highlight kalau orang tua pisah atau orang tua punya masalah, itu bukan masalah anaknya. Selama itu pola pikir itu ada, itu tidak akan masalah sama siapapun kalau menurut aku ya. Jadi orang tua itu kan kalau pada umumnya memang anak tuh harus melihat orang tuanya utuh gitu. Yang normal seperti itu kan gitu. Percayaan juga sama Allah kan dibenci gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya emang normalnya kan seperti itu. Tapi menurut aku kalau memang itu sudah harus terjadi dan itu keputusan yang terbaik, selama anaknya memisahkan, itu masalah orang tuanya dan itu bukan masalah kita, itu fine-fine aja gitu. Dan kalau menurut aku kita harus mengadili gitu. Jadi kayak orang tua kita berpisah, terus kita pastinya nggak mau dong akan maksudnya mengikuti jejaknya mereka gitu kan, karena kan gimana pun itu salah. Ya kan, maksudnya ya seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Tapi sebagai anak pasti kan nggak mau. Nah itu jangan sampai kita ada dendam ke orang tua. Ke orang tua, karena dengan sendirinya itu tuh kita akan mengikuti jeleknya. Kalau psikologis tuh gitu. Karena kan aku pernah ke psikolog. Salah satu yang dibahas juga perceraian orang tua aku gitu. Dampaknya kan pasti ada dong. Meskipun sebenarnya itu bisa diperbaiki gitu kan. Dengan jangka waktu yang panjang mungkin bisa diperbaiki gitu. Tapi pokoknya jangan pernah membenci orang tuanya gitu. Jangan pernah membenci perceraiannya. Jadi kalau kita gak mau ngikutin hal tersebut, itu dengan kita menerimanya juga. Jangan kayak pokoknya gue nggak mau kayak orang tua gue gitu. Pokoknya di mindset itu gitu, nggak gitu. Caranya itu cuma kita mengerti apa yang telah mereka lalui, mengerti kenapa perceraian itu bisa terjadi gitu. Dan mengerti itu emang keputusan yang terbaik. Ya. Oke. Tapi aku mau nanya sama kamu, mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngasih pendapat juga bisa tulis di kolom komen.
Nah, misalkan tadi yang kamu bilang, Aduh, anaknya nendang-nendang. oh iya, Kenceng banget lagi. jangan ditendang balik. Kamu bilang tadi kalau anak harus mengerti kalau itu adalah masalah orang tua. Jadi anak tidak boleh ikut membenci. Ya. Betul dong. Tapi ada situasi atau case di mana anggaplah misalkan salah satu dari orang tua mereka selingkuh. Mereka anak ini sayang banget sama orang tuanya. Terus salah satu dari orang tuanya selingkuh. Anggaplah bapaknya selingkuh. Dan dia sayang banget sama ibunya nih, si anak ini. Dia ngerasa sakit hati, terus dia ngebenci bapaknya. Apakah itu menurut kamu gimana deh gitu? Kalau kebencian, kalau yang hal tersebut ya, sebel pasti ada, benci pasti Benar. ada. Cuman balik lagi kalau kita nggak boleh, itu kan yang disakitin ibu kita, ya kan? Yang Iya. mungkin papa kita gitu, maksudnya bapaknya itu melakukan hal yang salah terhadap ibunya. Iya. Jadi kan sebenarnya itu bukan porsi kita. Betul, tapi Tetap kan harus dipisahkan porsinya. tapi pasti Ada kebencian, dan itu Betul. hal yang wajar, nggak apa-apa. Itu dinikmatin aja, cuma jangan sampai berlarut gitu. Nikmatin aja kalau misalkan kayak orang tua kita bercerai, kita sedih, kita benci, nikmatin. Tapi jangan sampai itu berlarut dan jadi jangka panjang gitu. Karena itu dampaknya jelek juga buat kita. Jadi kita benci sama orang tua kita jangka panjang gitu. Maksudnya kayak jadi benci terus ngelihat orang tua kita tuh benci gitu. Terus kayak bisa jadi kita nanti ngelihat suami kita juga jadi ngeliat sosok bapak kita terus. Itu tuh kan takutnya gitu. Jadinya makanya kita harus menurut aku harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, menerima, ambil baiknya aja gitu. makanya banyak perempuan yang atau laki-laki yang nggak mau menikah karena bercermin kepada orang tuanya yang pada saat itu gagal membangun rumah tangga ya. Nah terus yang kamu mau sampaikan mengenai broken home, kamu kan sebagai anak broken home ya berarti dong. Kalau menurut aku sih, sebelumnya aku mau sampaikan satu hal nih buat yang di rumah, buat yang lagi nonton. Menjadi anak broken home itu adalah bukan sebuah aib. Itu perlu ditekankan. Jadi lu nggak perlu malu untuk bilang orang tua gue udah nggak bareng. Karena terserah orang mau mikir apa, kita bisa sukses juga. Betul. Walaupun emang seorang anak pasti membutuhkan dua figur ini gitu loh. Ada ayah atau papa atau ada ibu. Tapi dengan keputusan mereka untuk berpisah, aku yakin sih mereka sebagai orang tua tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah atau ibu tersebut. Hubungannya ya udah selesai. Tapi hubungan ke anak kan itu nggak akan selesai sampai kapanpun. Iya, betul. Gitu loh. Nah kalau dari aku sebagai yang alhamdulillah keluarganya utuh, alhamdulillah banget. Aku bisa lihat ada beberapa behavior yang kita tuh beda. Kenapa beda? Karena lingkungan kita dulunya beda. Iya. Bener dong. Aku nggak ngerti gimana dulunya kamu secara detailnya ya. Tapi kalau untuk aku tuh, kamu tahu sendiri, mungkin ada beberapa temen yang tahu juga. Aku tuh sabar banget orangnya. Itu tuh adalah aku melihat ayah. Itu udah pasti. Kalau mama memang agak kayak kamu nih, menggebu-gebu gitu loh. Nah kalau ayah tuh yang udah mas tenang, udah pokoknya dia kepalanya dingin banget kayak ada es gitu di atasnya, baskom es. Jadi apapun dia tuh selalu menyelesaikan secara tenang. Nah, aku cerita gini deh, ini tuh adalah apa yang aku dapetin di lingkungan gitu. Jadi itu aku ngerasa lebih bercermin sama ayah. Kalau sabar nih dari ayah nih, nggak ada lagi dari yang lain. Asagi juga termasuk orang yang sabar, aku lihat ya. Maksudnya perilakunya gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku bercerminnya dari siapa gitu? Maksudnya kalau aku lihat nih kamu kan tough ya, mandiri gitu.
bisa aku bilang juga aku lebih tidak mandiri dibanding kamu. Kamu lebih mandiri gitu dari segala hal ya. Nah itu tuh perilaku ini terbentuk tuh kayak gimana? Kalau manusia kan, kalau yang aku tahu terbentuk pasti karena kehidupannya kan. Kalau aku sih, aku nggak tahu kenapa aku mandiri ya. Mungkin karena orang tua aku men-treat aku supaya aku bisa sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau mandiri ini bukan terbentuk dari karena perceraian tersebut, karena cerainya baru pas aku awal masuk kuliah. Sedangkan aku mandiri tuh udah dari lama gitu. Jadi sebenarnya emang kalau mandiri itu emang aku terbentuk dari mamah. Mamah tuh mandiri juga, mandiri banget ya kan. Seperti yang kamu tahu, mama tuh mandiri lah gitu, bisa kerja gitu. Sambil ngurus rumah tangga bisa kerja juga gitu. Jadi emang dia mandiri gitu, semuanya ngurus sendiri, beresin kamar sendiri semua. Mama tuh jarang punya pembantu, jarang punya yang bantu mama gitu tuh jarang. Mama tuh bisa apa-apa sendiri. Mungkin aku bercermin dari mama kali ya, makanya aku bisa semandiri sekarang gitu. Papa pun juga, kalau papa agak manja tapi papa tuh tough gitu. Kalau toughnya aku tuh, kuatnya aku itu dari papa. Tapi kalau mandirinya aku dari mama. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan aku, sebenarnya anak itu terbentuk tetap ngelihat orang tuanya gitu. Tapi beruntungnya aku bisa milih-milih. Mungkin ada beberapa sifat jelek mama atau papa yang keikut ke aku, tapi aku sadar kalau itu salah, jadi aku bisa membenari. Gitu. Karena banyak yang ngingetin aku nih gitu. Jadi sebenarnya anak itu kan terbentuk dari masa kecilnya kan, dari apa yang telah dilalui. Jadi sebenarnya kalau aku yang mandirinya itu dan tough itu sebenarnya nggak karena perceraiannya. Jadi karena emang mama papa tuh tanemin itu gitu. Jadi sebenarnya nggak, kalau aku ya ngelihatnya karena aku misah-misahkan, memilah-milah mana yang aku harus serap, mana yang enggak. Jadi fine aja gitu. Malah aku tuh ngelihat mereka sekarang lebih happy gitu. Meskipun papa sedihnya telah kehilangan kebahagiaannya sekarang, tapi aku ngeliat setelah perceraian itu mereka jadi lebih bisa berjalan gitu, sendiri-sendiri. Dibanding mereka berdua. Bahkan kalau mereka berdua pun mereka jadi kasih contoh yang gak baik gitu loh untuk anak-anaknya. Bahkan karena tinggalnya masih sama oma opa bisa lihat gitu. Itu kan jadi hal yang tidak baik karena diketahui banyak orang gitu. Nah di saat mereka berpisah, aku justru lebih lega. Karena ya mereka gak rungsing lagi gitu. Iya. Dan pasti banyak netizen yang apa ya, yang mereka tuh punya image kalau anak broken home itu udah pasti hancur gitu ya, udah pasti berantakan, udah pasti narkobaan, udah pasti minum, udah pasti wah pokoknya banyak bandel lah pikiran negatif segala macam. Nah itu tuh bisa kita tepis karena banyak banget case yang dia ada anak broken home dia anak broken home but dia suksesnya nauzubillah. Dia lebih sukses dari anak-anak ya yang pada normalnya gitu loh. Nah itu mungkin kamu bisa ngasih pendapat tentang itu, cara menghilangkan pandangan itu tersebut. Gimana? Ya karena manusia itu terbentuk bukan berdasarkan orang lain gitu. Jadi sebenarnya apapun yang mau kita jalanin itu bukan berdasarkan apa yang telah kita alamin, maksudnya bukan berdasarkan orang lain gitu loh. Jadi kalau kita mau sukses ya jalannya harus benar gitu. Kalau misalnya kita nggak mau sukses ya udah jalannya nggak usah benar gitu. Jadi sebenarnya itu bukan masalah broken home atau enggaknya, karena kayak aku emang bandel dulu gitu. Tapi itu bukan karena orang tua aku bercerai gitu. Ya karena emang yaudah, emang aku aja masuk ke lingkungan yang salah mungkin. Nyamuk masuk ke lingkungan yang salah, atau emang aku menyontohnya dari hal-hal yang salah. Itu jadi nggak ada kaitannya gitu. Betul. Bahkan ada yang orang nggak broken home ya bandel-bandel juga. Benar. Ya baru kan? aku ngomong itu. Sebenarnya kan itu berarti bukan berdasarkan orang tuanya gitu. Emang kita dididik sama orang tua kita, cuman kita nggak boleh nyalahin kalau misalnya kita bandel karena orang tua kita cerai atau karena orang tua kita didiknya nggak benar, itu nggak boleh gitu. Karena tetap harus balik lagi ke kita. Karena banyak juga anak ustadz mungkin ya yang beda sama bapaknya. Itu kan karena emang manusianya beda gitu. Jadi pasti yang dilakuin itu beda-beda gitu. Ya, dan aku setuju banget sih sama kamu. Kayak aku pun bandel gitu loh. Dulu-dulu yang mungkin aku lebih bandel dari anak yang broken home. Bener gak sih?
Iya ya. Heeh. Bisa jadilah seperti itu. Jadi aku highlight yang pertama, broken home adalah bukan sebuah aib. Ya. Aku ngomong lagi, jadi buat temen-temen yang orang tuanya memutuskan untuk tidak bersama lagi, sudah berpisah, kalian akan terbentuk bukan dari omongan orang lain. Kalian akan terbentuk atas diri kalian sendiri. Jadi cuma cara melampiaskan kesedihan udah pasti sedih dong. Ketika kita dengar orang tua kita berpisah udah pasti sedih. Cuma cara melampiaskan kesedihannya ini harus kita benar-benar kita kontrol. Nah, dulu pas kamu tahu papa mama memutuskan untuk berpisah, itu gimana ceritanya? Aku tuh anaknya kan feeling banget ya. Aku tuh anaknya perasa banget. Dan apa yang aku rasain tuh aku aware gitu. Misalnya aku udah ada rasa nggak enak, aku pasti aware sama rasa tersebut. Ada apa nih gitu. Jadi aku tuh selalu siap menghadapi apapun. Karena aku main feeling gitu, main perasaan gitu. Waktu di saat mama papa lagi pisah sih, aku udah di rumah bunda. Jadi aku bandel, tapi aku nggak pernah bandel di saat aku jatuh. Karena aku tahu itu salah. Misalnya nih, aku tahu mama papa aku pisah, terus aku melampiaskannya, aku bandel gitu, aku minum, mabuk gitu, bareng teman-teman. Itu nggak pernah. Kalau aku kayak misalkan mama papa berantem, mama papa pisah, atau kayak waktu itu aku putus terus jatuh banget waktu sama mantan aku, itu aku pasti lari ke bunda, ke Bunda Yanda, karena aku cari tempat perlindungan yang benar. Karena aku tahu di sana aku nggak bakal bandel, tapi aku bakal seneng juga karena dihibur, karena dipeluk, karena dirangkul, karena diajak ngobrol. Bahkan aku bisa dapat masukan-masukan yang baik gitu, dibanding aku harus have fun minum mabok gitu. Jadi aku tuh nggak pernah bandel melakukan hal tersebut karena atas kesedihan, tau nggak? Jadi aku selalu ya udah, emang aku pengen minum atau waktu itu pengen mabuk ya karena memang aku pengen seneng-seneng, bukan karena pengen melampiaskan hal tersebut gitu. Berarti yang harus diperhatikan adalah cara melampiaskan kesedihannya itu ya, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang malah salah gitu. Iya, karena kalau sebenarnya kan itu relatif ya, maksudnya kayak minum, ada yang bilang salah, ada yang bilang enggak gitu kan, tergantung orangnya gitu. Sebenarnya ya jangan, kalau misalkan itu dilampiaskannya ke hal tersebut, kalau kita lagi nggak bisa mengkondisikan mental kita, kondisi kita, itu kan pasti takutnya bahaya gitu. Entah kita bisa diculik, entah kita bisa di rape ya kan. Maksudnya kayak bahaya banget deh gitu. Entah kita bisa sampai bunuh diri. Iya gitu. Itu bahaya banget, makanya aku nggak pernah sekalipun. Iya bener. Jadi aku tuh selalu minta temenin juga sama orang-orang yang sadar, yang tahu, yang sayang sama aku. Jadi aku tuh nggak pernah sendiri gitu, nggak kabur ketemu siapa, ini nggak pernah. Karena mungkin pada saat kita melampiaskan kesedihan ke hal-hal yang ya, kayak tadi kamu bilang minum segala macam, pada saat itu kita mungkin lupa ya sama masalah kita. Iya iya. Tapi kan di saat sadarnya ingat lagi. Iya, tapi setelah misalnya besoknya, aduh, wah, ingat lagi kan? Iya. Itu minuman tidak menghilangkan ingatan Anda gitu loh. Tidak membereskan. Jadi makanya kita harus membereskan. Maksudnya kayak misalkan nih kan aku terdampak karena mama papa cerai. Ya, tapi kan aku harus itu kan mungkin emang itu masalah mereka. Tapi kan aku harus dapat masukan-masukan supaya aku tuh harus gimana gitu kan. Makanya aku lari ke orang yang benar, yang bisa nasihatin aku, yang bisa ngerangkul aku gitu. Bener. Ini juga jadi pelajaran sebenarnya buat aku. Nyamuk nih. Jadi pelajaran buat aku kalau setiap orang itu behaviornya, sifatnya, sikapnya terbentuk atas lingkungannya. Dan itu benar, dan itu aku menanamkan. Makanya aku paling gak suka judge orang. Karena kita harus tahu kenapa orang itu berbuat seperti itu. Mungkin di belakangnya ada yang mendorong dia untuk membuat seperti itu gitu loh. Betul. Kayak ya banyak lah kita lihat orang gini sedikit udah disalahin, orang gitu sedikit udah disalahin, dicaci maki sama netizen segala macam. Sebenarnya kalau orang yang mengerti, ini ayah yang ngomong. Ayah tuh bukan lulusan psikolog loh, dia tapi dia bisa banyak mengerti ya. Dia bisa baca orang, kayak gue nggak boleh cepat untuk menjudge orang. Kita harus tahu dulu background orang ini seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu loh. Makanya kamu terbentuk keras kan. Tapi ayah bisa terima.
tapi ayah dan aku bisa terima. Iya. Gitu loh, karena itu yang bisa kita pelajarin mungkin buat temen-temen yang kalau ada temennya yang kalian ngerasa ini orang bandel banget sih, gue nggak mau temenan sama dia. Ya sebenarnya hak kalian untuk milih-milih temen, tapi jangan sampai kalian menjudge orang itu, terus kalian bilang ke teman-teman kalian lain, dia mah broken home, narkoba, kemarin gue liat ada ganja segala macam. Kan gitu kan apa ya? Nggak fair menurut aku loh. Iya, benar. Itu perilakunya tidak dilihat atas backgroundnya gitu. Iya, terus juga apa yang kita harus lakuin sih sebenarnya kalau misalkan kita amit-amit gitu terjadi seperti aku gitu. Kalau menurut aku, kalau kita ikutan menyalahkan salah satu pihak itu salah. Karena di situ support system mereka itu hanyalah anak-anaknya. Oh gitu ya? Iyalah. Maksudnya kan anak-anaknya kan salah satu darah dagingnya gitu. Dan yang berkaitan sama hal itu, sama pernikahan itu gitu. Jadi ya mereka harus dapat support system. Jadi waktu aku saat mama papa cerai, aku tuh nggak memihak sama siapa-siapa. Aku kasih support dua-duanya, bahkan aku yang bantu gitu. Misalkan kayak waktu itu mama kan langsung pindah, maksudnya cabut dari rumah gitu karena emang udah keputusannya bulat gitu. Itu aku yang bantuin mama packing gitu. Jadi mama nggak ke rumah untuk packing, aku yang packingin baju mama. Papa juga melihat aku packing baju mama. Terus papa sedih, papa nangis, aku peluk papa dulu, aku support papa dulu gitu loh. Maksudnya kita harus jadi support system gitu. Jadi jangan sampai kita memihak ke salah satu pihak gitu, karena mau siapapun yang salah, kita tetap sebagai anak itu bukan masalah kita. Jadi kita harus tetap mensupport orang tua kita supaya orang tua kita nggak pernah merasa sendirian gitu. Benar. Ya kan, maksud aku ya meskipun kalian sedih, boleh kok sedih karena itu hal yang wajar. Marah boleh kok, tapi jangan sampai kelihatan orang tua kalian karena kasihan. Karena kan mereka kan yang justru harus menghadapi hal tersebut kan gitu. Jadi jangan egois nyalah-nyalahin terus gitu. Coba aja kalau mau sedih, mau marah, lampiasinnya ke hal-hal baik. Entah ke kalau kalian punya pacar, minta dipeluk sama pacar kalian, minta advice atau minta ke tante kalian. Kalau aku kan ke bunda. Terus bisa jadi kalau di psikologis itu banyak hal pelampiasan marah, pelampiasan emosi itu banyak caranya gitu. Ada yang gambar, ada yang apa, pokoknya nyanyi jangan gitu ya. Iya nyanyi, pokoknya jangan melukai diri sendiri, orang lain dan merusak barang itu. Jadi yang penting melampiaskan emosinya itu pada hal yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan marah sama orang tua kita gitu, karena kasihan. Oke, berarti yang pertama jangan memihak, yang kedua jangan melampiaskan ke hal yang salah, terus ada lagi yang mau ditambahin? Apa ya? Sama pisahin itu sih, pisahin hidup kita sama hidup orang tua kita itu beda nasib. Ada yang bilang buah tuh nggak jauh, apa sih? Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, maksudnya nasib anak tuh bisa aja sama orang tua, itu enggak. Itu aku sangat menentang. Karena nasib orang itu mungkin bisa sama karena kalian bercermin dan akhirnya secara alam bawah sadar kalian ngikutin karena kalian benci. Karena dendam itu dan benci itu bisa membawa kita ke arah hal tersebut loh. Ya kan? Makanya aku bilang sekali lagi, kalau memisah-misahkan dan mengikhlaskan. Jangan percaya sama kalau nasib kita akan sama-sama orang tua kita, itu beda. Karena kita manusia yang berbeda, meskipun kita anaknya, darah dagingnya, tapi nasibnya tetap berbeda. Gitu. Jadi selama kita ngasih terus nih hal-hal baik di hidup kita, pasti hasil akan baik. Gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran gimana-gimana, karena kalau kita punya pikiran yang aneh-aneh, itu kan sama dengan apapun yang kita pikiran dan kita ucapkan sama dengan doa. Jadi jangan berucap yang aneh-aneh, jangan pikir yang aneh-aneh. Kalau misalnya ada pikiran aneh-aneh ya astagfirullahaladzim aja, atau kita harus tahu punya solusi lah sama apa masalahnya gitu. Ya mungkin karena dalam tekanan seperti itu kita harus ada yang nemenin juga ya. Iya betul, itu harus banget. Supaya ya dijagain lah. Mungkin aku bisa nambahin jangan terlalu terbawa sama omongan jelek orang tentang kalian gitu ya. Karena yang ngomong juga belum tentu lebih baik dari lu. Kalian juga bisa menjalani hidup kalian dengan baik aja gitu loh. Kalian bisa melampiaskan kemarahan kalian, kesedihan kalian ke hal yang kalian suka, ke hal yang positif, tapi yang sukanya positif ya. Dan kalian bisa lebih baik dan bisa menjadi orang sukses juga. Iya betul. Nggak selalu broken home, jadi orang yang belangsak gitu. Ya, mama sama papaku sih beruntung kalau menurut aku, karena
anak-anaknya tough gitu. Aku kan tough, seperti yang kamu tahu. Aku juga ngerasa aku kuat gitu, maksudnya ngehadapin hal-hal yang harusnya mungkin orang nggak bisa ngadepin, aku tuh bisa gitu. Dan Harsha juga ternyata gitu. Jadi emang kalau menurut aku anak-anak yang punya masalah akan hal tersebut tuh Allah kasih spesial gitu. Ya, mereka adalah spesial ya. Iya, aku menyebut mereka tuh spesial karena nggak semua orang bisa mengalami hal tersebut. Pokoknya apapun yang kita laluin itu Allah kasih cobaan tersebut, pasti kita udah bisa melewatinya gitu. Jadi saling ngehargain aja, saling menghargai diri sendiri juga. Karena kayak aku bisa ngelewatin hal tersebut, aku tuh kasih apresiasi buat diri aku, kayak Keisha makasih ya, hebat banget kamu udah bisa melalui hal-hal tersebut gitu. Karena itu apresiasi buat diri tuh, itu juga support kita, support kita terhadap diri kita gitu. Karena kan mungkin sometimes orang nggak bisa ngasih masukan, jadi kita harus nguatin diri kita sendiri, itu juga penting. Betul. Jadi sekali lagi semangat ya buat semuanya yang mungkin lagi mengalami hal tersebut, dan mungkin ada juga yang nonton sebagai orang tua juga, yang divorce dan masih punya anak kecil segala macam. Semangat juga, kita harus ngasih semangat juga kalau memang itu keputusan yang terbaik ya. Itu nggak masalah. Itu bukan hal yang menjijikan. Betul, karena ya kebahagiaan akan menunggu kalian di depannya insya Allah ya. Tapi jangan lupa kalian kalau punya anak tetap menjadi peran ayah dan ibu untuk mereka gitu. Betul.